Oke, jumpa lagi di kesempatan kali ini kita membahas mengenai pemrograman bahasa ya. Kita membahas mengenai variabel yang ada di C. Nah, bahasa C ya. Variabel itu apa? Macamnya apa saja? Yuk, langsung saja. Apakah yang dinamakan variabel? Nah, variabel itu ibaratnya ada ember ya. Ya, wadah. Wadah apa? Nah, ini ember ini mau diisi apa? Mau diisi air bisa, mau diisi pakaian bersih bisa, mau diisi pakaian kotor bisa, atau di tukang martabak isinya adonan martabak juga bisa. Ya, jadi tergantung mau diisi apa. Ya, isi dari variabel itu apa? Namanya data. Ya, ini ya. Data dimasukkan ke wadah, wadahnya namanya variabel. Ini analoginya yang sederhana. Nah, kalau di persamaan matematis yang disebut variabel tuh yang mana sih? Ini ada persamaan ya, 24y kuadrat tambah 5y kuadrat min 12 sampai min 7. Ya, yang dinamakan variabel itu yang mana? Ini ya, yang x, y, dan xy, y. Itu yang namanya variabel. Ya, jadi nanti variabel ini bisa diisi dengan isi-isian ya. Nah, isiannya apa? Data. Ya, mau diisi data berapa? Misalkan yang paling gampang ini plus 8y. Kalau y ini diganti angka 1 ya hasilnya nanti 8 kali 1 ya 8. Kalau y mau diisi 5, 8 kali 5 ya 40 ya. Jadi tergantung mau diisi berapa. Itu akan mempengaruhi besar nilai suatu persamaan yang ada ya. Begitu juga di pemrograman ya, karena nanti pemrograman juga bermain juga dengan angka-angka. Nah, kalau kita lihat cara kerja dari variabel di C ya, pertama kita membicarakan deklarasi. Nah, deklarasi. Deklarasinya gimana kalau sebuah huruf karakter itu bisa dikenal sebagai variabel ya. Jika ini ada dia variabelnya tipenya apa? Tipe datanya int berarti integer. Int a, b ini berarti ada variabel a dan b, tipe datanya integer. Nah, int c ada variabel, ada wadah namanya c ya, tipenya integer ya. Jadi mau seperti apa nulisnya yang paling mudah sesuai style masing-masing saja. Nah, kemudian setelah sebelumnya kita mendeklarasikan, kita belajar bagaimana memberikan sebuah nilai atau set value pada variabel tersebut. Set value-nya bagaimana caranya? Ya, set value-nya setelah dideklarasikan ya tinggal diisi. A sama dengan 1. Ini berarti apa maksudnya? A diisi dengan 1. Koma, ini jadi dua variabel itu ngisinya bisa bersamaan ya satu baris dengan dipisahkan koma. Nah, kemudian B sama dengan 2. Oh, berarti B diisi 2. Nah, untuk mengakhirinya diberi tanda titik koma. Ya, mau buat seperti ini boleh atau buat satu baris hanya untuk satu variabel bisa. Contohnya ini ya. C sama dengan 3. C sama dengan 3 berarti C diisi nilai 3. Ya, kemudian kita coba nih mau mengetahui isi variabel itu berapa sih ya. Ada ember diisi pakaian, kita mau tahu nih pakaiannya apa saja sih isi dari ember tersebut. Ya, caranya bagaimana? Bisa menggunakan printf ya, ini ya, cetak. Cetak karena tipenya integer maka persen D. Persen D, A berarti mau mencetak variabel A yang tipe datanya integer. Hasilnya apa? Ya, hasilnya maka kalau dijalankan ini akan mengeluarkan angka 1. Nah, nah, sekarang gini, saya mempunyai variabel ini. Ya, ya. Apabila nilai variabel A ya mau saya cetak, nah, hasilnya bagaimana? Hasilnya 1 ya. Nah,
Ini dibedakan antara A besar dan A kecil yang di sini ya. A besar yang di sini itu masuk dalam yang namanya label. Nah, label nilainya ndak bisa eh, bisa berubah tapi dituliskan secara statis. Beda dengan variabel A nih ya. A ini dia bisa berubah-ubah. Berubahnya mana? Sesuai dengan ini. Set value-nya ya. Ini hasilnya satu ya, sama ya. Kemudian ini kita lihat fenomena yang ada di bahasa C mengenai variabel ya. Jadi jika saya mempunyai variabel C ya, dan C isinya angka ini ya 214 belakangnya sampai 647 ya. Ketika saya cetak ya, persen D cetak C hasilnya sama ya. Nah, sama. Jadi tidak ada perbedaan, tidak ada masalah ya. Kita coba tambahkan satu nilai variabelnya jadi belakangnya jadi yang tadinya 8 jadi yang tadinya 7 menjadi 8 ya. Hasilnya gimana? Ini mulai ada keanehan. Keanehannya apa? Nah, keanehannya. Ini perhatikan, ini hasilnya kan positif. Ya, ketika saya tambahkan satu jadi 8, hasil cetakannya yang di print nilainya berubah menjadi negatif. Nah, ini simple tapi kalau kita tidak membicarakan ini, orang tidak tahu nanti ya. Error yang terjadi tahunya bahwa programnya error, tapi ternyata ini ada anomali. Ya, bisa dibilang anomali. Ini kok ya dimasukkan set value-nya positif, hasilnya kok negatif. Ya. Bagaimana kalau saya tambahkan satu lagi 9 ini? Hasilnya berapa? Ya, hasilnya tetap negatif, eh, tapi angkanya berkurang. Ya, kalau 8 kan masih yang belakangnya 48, ini juga masih 48. Kalau belakangnya 49, dia malah berkurang, bukan 49, ya, tapi menjadi 47 nih. Nah, kok bisa ya seperti itu ya? Yuk, mungkin ini yang error hanya angka ini ya. Coba kita teliti lagi. Misalkan kita beri nilai yang lain. Kita beri nilai ini. C diberi nilai 429, belakangnya 96 ya. Kita cetak lagi ya. Hasilnya apa? Padahal C set value-nya banyak nih angkanya, tapi hasilnya lihat ini, hasilnya 0. Ya ini saya enggak main-main ya ini ya. Ini langsung ya. Nanti bisa coba dipraktekkan ya. Hasilnya 0. Kenapa kok bisa 0? Wah, ini jangan-jangan error di programnya nih, ya. Jadi nanti eh, kalian bisa coba-coba dengan angka yang lain dirubah menjadi 9, ini dirubah jadi 97, 98 ya, 99 ya. Jadi nanti kalau digambarkan ya, kalau digambarkan ya, ya. Jadi kita kan mengenal bilangan cacah ya. Di manusia kita mengenal bilangan cacah. Cacah itu nilainya dari 0 sampai banyak ya, tak terhingga. Nah, kita juga mengenal bilangan integer di bahasa C. Ya. Kalau saya rangkum tadi, ya, ketika ini ya nilai bilangan cacah yang kita masukkan belakangnya 47 di bahasa C tipe integer, hasilnya masih sama. Nah, tapi kalau saya tambahkan satu, ya, 48, berarti kan hasilnya mulai negatif. Saya tambahkan satu, hasilnya negatif juga, tapi negatifnya ya secara angka berkurang. Nah, tapi secara nilai ini tambah banyak ya. Min 5 sama min 1 banyak mana nilainya? Banyak min 1. Ya. Utang 5 sama utang 1 lebih kaya mana? Lebih yang kaya yang utang hanya 1. Gambarnya seperti itu. Nah, kalau saya ganti ini, saya kalikan 2, lipat gandakan. Nah, angkanya jadi seperti ini. Hasilnya berapa? Malah min 1. Ya. Nilainya
bertambah, angkanya berkurang banyak. Nah, kalau saya tambahkan satu lagi 96 ini di sini, hasilnya berapa? Nol. Nah, pertanyaannya, ya, kalau misalkan ini saya ubah belakangnya menjadi 97, kira-kira hasilnya berapa ya? Nah, ya, mungkin bisa tulis di kolom komentar. Nah, dan sebutkan alasannya kenapa. Nah, jadi ini kalau kita lihat berarti di yang ini angka 2147 belakangnya 47 ini ya. Nah, ini bisa dibilang sudah sampai batasnya kapasitas integer di bahasa C ya. Jadi wadahnya itu ibaratnya hanya satu ember kecil ya, buat bawa semen ya, aduan semen dan pasir. Nah, tapi diisi oleh aduan semen dan pasir yang isinya satu bak truk ya, kan berlebihan ya, embernya tidak cukup menampung ya. Supaya cukup menampung bagaimana ya, karena sudah kena limit maka dia diarahkan ke batas paling bawah langsung nih kalau ada tambahan batas paling bawah, kemudian naik lagi ya, hingga akhirnya min satu. Setelah sampai min satu bagaimana? Kembali ke nol. Setelah nol terus bagaimana? Silahkan cari jawabannya ya. Berapa nih tanda tanya nilainya ya. Oke, kira-kira gitu saja materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk happy coding.